إخواني هو أكبر مبيد لهذه الأفكار الفاسدة. Penterjemah Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah, Ahad 21 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 14 September 2025. Waktu pukul 9.00 sampai selesai. Tempat Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi, Bogor. اتفقوا على أن يحدثوا فتنة بعد الحج. Informasi 0822 9800 756. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati roja yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. InsyaAllah di kesempatan Ahad pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyimak program kajian Islam ilmiah yang insyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala dengan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang merupakan karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Rahimahullahu Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui line telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mahfud Umri LC Hafizahullahu Ta'ala yang disiarkan secara langsung dari Masjid Riyadhus Shalihin Kota Bekasi. Kepada beliau falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, dimanapun Anda berada, semoga Allah menjaga kita, terutama dari perbuatan maksiat. Di antara pembahasan yang sedang kita bahas dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan pengaruh dosa, ya, di mana dosa ini akan menjadi sebab hilangnya berbagai macam kebaikan. Ya. Dalam hadis Jibril, di situ beliau bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Ya. Ini ada kaitannya karena apa? Orang yang berbuat dosa akan keluar dari daerah ihsan menjadi daerah iman. Dan ketika dia berbuat dosa lagi, bahkan keluar dari dairatul iman, ya, khurujun min dairatul iman, kata beliau, keluar dari daerah iman, dari zona iman. Ada zona ihsan, pelakunya namanya muhsin. Ada zona iman, pelakunya namanya mukmin. Ada zona Islam, pelakunya namanya apa?
muslim, ya. Muslim belum tentu mukmin, mukmin belum tentu muhsin. Kalau muhsin pasti mukmin, pasti muslim, ya. Di antara dalil yang menunjukkan bedaan muslim dan mukmin adalah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, dan juga yang lainnya. Anna Rasulullah SAW a'tarahton wa Sa'dun jalisun. Fataraka Rasulullah SAW rajulan huwa a'jabuhum ilayya. Faqultu ya Rasulullah malaka an fulan. Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala aw musliman. Fasakattu qalilan thumma ghalabani ma a'lamu minhu. Fa'udtu lima qalati faqultu malaka an fulan. Malaka an fulan. Fa wallahi inni la arahu mu'minan. Faqala aw musliman. Thumma ghalabani ma a'lamu minhu fa'udtu lima qalati wa 'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala Sa'ad inni la'utir rajul faqala thumma qala ya Sa'ad inni la'utir rajul wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata an yakubbahu Allah finnar. Rawahu Bukhari. Bahwa Rasulullah SAW, ya, memberi sesuatu kepada beberapa orang. Sa'ad bin Abi Waqqas ada di situ duduk. Lalu Rasulullah membiarkan seorang tidak dikasih, padahal orang itu termasuk yang aku kagumi, yang paling aku kagumi, kok tidak dikasih sama Nabi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan fulan kok tidak diberi? Ya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menilai dia, melihat dia sebagai orang mukmin. Paham di sini? Apa kata beliau? Nabi bersabda, al musliman, atau dia muslim. Berarti apa? Beliau menafikan, ya, isbat penetapan Sa'ad kepada orang tersebut sebagai orang mukmin, dan Nabi menetapkan dia sebagai orang muslim, menunjukkan perbedaan mukmin dan muslim. Lalu aku diam sebentar, kata beliau, ya, dan apa yang aku ketahui, ya, bahwa dia orang mukmin telah mengalahkanku. Artinya apa? Benar-benar yang aku tahu dia mukmin. Lalu aku ulang perkataanku, malakaan fulan, kenapa dengan fulan ya Rasul? Demi Allah aku dia sebagai mukmin. Nabi mengatakan lagi, au musliman, atau muslim dia, ya. Terus masih sampai 3 kali, ya. Baru disampaikanlah sama Nabi, ya, aku kasih seseorang dan yang lainnya lebih aku cintai, khawatir dilempar ke dalam neraka. Ini sebagai syahid, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim, bahwa kita ini berada dalam 3 zona. Zona ihsan, zona iman, zona Islam. Ya. Nah, ketika kita berada dalam zona dairatul ihsan, maka bebas dari apa? Maksiat. Jadi kalau orang berada dalam zona Islam, bebas dari maksiat. Keluar menuju kepada zona apa? Iman. Nah, kemudian beliau bawa contoh. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang berzina ketika berzina dia mukmin. Ya, dan seterusnya, mencuri dan seterusnya, pernah kita dengarkan bersama. Ya. Jadi ketika kita berada di zona ihsan, bebas dari maksiat. Ketika berbuat maksiat, ya tentu saja keluar dari ihsan, bahkan bisa keluar dari apa? Khurujun min dairatil iman, keluar dari zona iman, tapi masuk kepada zona apa? Zona Islam. Ini makanya pas kalau kita mengatakan satu sama lain, kita sebagai seorang muslim belum tentu
mukmin. Tadi sudah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kemudian beliau menyampaikan bahwa wa man fatahu rufqatul mu'minin wa husnu difa'il la'inahum anhum fa innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu fatahu kullu khairin rattabahu Allah fi kitabihi 'alal iman wa huwa nahu mi'a khoslah kullu khoslatin miha khairun minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang kehilangan ya kebersamaan dengan orang beriman dan kehilangan perlindungan yang baik dari Allah, padahal Allah melindungi orang beriman, maka dia kehilangan segala kebaikan yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran, yang Allah tertibkan, urutkan, disampaikan Al-Quran, alal iman. Ya, untuk orang-orang yang berada di zona iman. Dan ada 100 khoslah di sini. Dan masing-masing kebaikan dunia akhirat ya, sudah kita bahas kemarin sampai 5, sampai 6, sekarang ke 7. Ya, yang pertama dapat pahala yang besar, yang kedua dilindungi oleh Allah dari keburukan dunia akhirat. Yang ketiga istighfarnya malaikat dan juga para malaikat yang mikul arsy. Dan juga perwalian Allah, ya. Juga malaikat memberikan apa? Tasbih kokoh di dunia ini. Ya. Dan tadi surat Ibrahim 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa Allah akan mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Apa perkataan yang kokoh? Ya, dalam hadis, banyak hadis ya. Ini saya sampaikan agar bermanfaat benar-benar bagi kita, karena kita semua akan mati ya. Ini seperti pertanyaan ya, di alam barzah. Ini wa innahu la yasma'u khafqani 'alaihim idza wallaw mudbirin hina yuqalu lahu ya hada man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Ya. Ketika mayit dikubur, mereka mendengar langkah sendal orang yang mengantar ketika mereka pulang, lalu ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Ya. Ya. Kemudian juga dalam hadis Al-Bara Mu'azzib fi qaulillahi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah qala fil qabri idza qila lahu man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Akhrajahu Tirmidzi ya, dan disahihkan Syekh Albani. Dalam firman Allah surah Ibrahim ayat 27, Allah akan mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nabi bersabda, di dalam kubur ketika ditanya, yaitu apa pertanyaannya? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Ini bisa jawab. Untuk siapa? Orang beriman. Di sini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang 3 zona: dairatul ihsan, dairatul iman, dairatul Islam. Muhsin, mukmin, muslim. Muhsin pasti mukmin, pasti muslim. Mukmin belum tentu muhsin tapi muslim. Tapi kalau muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Sementara janji tersebut kepada siapa? Orang yang beriman. Ya. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, supaya mundar mandirnya cepat antara muslim kalau ihsan kayaknya agak berat ya.
Jadi Muhsin ini namanya saja Muhsin. Tapi kan Muslim, mukmin, Muslim mungkin ini sebentar di Muslim lari ke sebentar di mukmin lari ke Muslim. Makanya antar kita bilang jangan begitu antar Muslim. Dia Muslim. Bahkan umat Muslim, umat Islam, ya Muslim orangnya. Orang Muslim, ya apa Muslim itu? Ya masih berada dalam daerah Islam di mana masih bergelimang dengan perbuatan dosa. Ya. Wa minhal izzah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, walakin dalam munafiqina la ya'lamun. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 8, ya, bahwa kemuliaan milik Allah, Rasulnya dan orang-orang mukmin, tapi orang munafik banyak yang tidak tahu. Di antara juga nomor 8, ma'iyatullah li ahlil iman. Ini beliau tegaskan begitu untuk membedakan antara ahlul ihsan, ahlul iman, ahlul Islam. Nanti di bawah ada penjelasan, ya. Wa annallaha ma'al muttaqin, bahwa Allah bersama dengan orang wa annallaha ma'al mu'minin, Allah bersama dengan orang beriman. Yaitu apa ma'iyah di sini? Tentu ma'iyatul khassah, ya. Yaitu pertolongan Allah. Wa minha ar-rif'atu fid dunya wal akhirah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Kemuliaan di dunia dan akhirat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah mengangkat orang-orang beriman dari kalian dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Wa minha i'ta'uhum kiflaini, ya, kiflain. Diberikan kiflain, ya, surat Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih. Kiflain yaitu derajat, ya, 2 kali lipat. Wahai orang beriman, bertakwa pada Allah, beriman pada Rasulnya, Allah akan memberi kalian rahmat 2 kali lipat. Nah, ini. Min rahmatihi wa itahum nuran yamshuna bihi wa maghfirata dunubihim wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Surat Al-Hadid ayat 28. Diberikan cahaya yang nanti akan berjalan di atas cahaya itu, ya, dan diampunkan dosa. Bagi siapa? Orang yang berada fi dairatil iman, ya, itu. Ternyata itu tidak mudah. Wa minha al-wuddul ladzi yaj'alahu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa annahu yuhibbuhum wa yuhabbibuhum ila malaikatihi wa anbiya'ihi wa ibadihi as-solihin, ya. Bahwa Allah Ta'ala akan memberikan karunia al-wud, cinta, ya, yang Allah jadikan untuk mereka, ya. Allah cinta kepada mereka, Allah menyuruh malaikat, para nabi, ya, dan hamba yang soleh untuk mencintai mereka. Sebagaimana terdapat dalam surat Maryam, ya, pada ayat yang ke-96, ya. Ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihat saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan untuk mereka wudda, kecintaan. Allah cinta mereka, malaikat, para nabi, para hamba-hamba yang soleh, ya. Dairatul iman. Yang paling menjadi perhatian kita dairatul iman, sehingga kita mengharap untuk mendapatkan itu. Wa minha amanuhum minal khaufi yauma yashtaddul khauf. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al-An'am 84. Diberikan keamanan pada hari di mana penuh dengan ketakutan, ya. Orang beriman berbuat soleh, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih, ya.
Wa minha annahum al-mun'am alaihim alladzina amarna an nas'alahu an yahdiyana ila siratihim fi kulli yawm wa lailah sab'a asyrata marrah, ya, yaitu termasuk orang-orang yang dapat nikmat, ya, dapat nikmat atas mereka yang Allah perintahkan untuk minta kepada kita, kita minta kepada Allah ngasih hidayah jalan lurus setiap harinya 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Siapa an'amta alaihim? Yaitu para nabi, ya. Wa may yuti'illah war rasul ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqo, ya. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, mereka bersama dengan orang-orang yang Allah bernikmat pada mereka dari para nabi, para siddiqin, syuhada, orang yang soleh, dan itulah sebaik-baik rafiq, teman dekat kepada kita, ya. Untuk siapa? Orang beriman. Dan banyak sekali. Wa imma minha annal Qur'an innama huwa hudan lahum wa shifa. Quran itu hanya semata-mata petunjuk bagi orang beriman dan obat. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa. Wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa alaihim ama. Ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang beriman sebagai apa? Petunjuk, hidayah, dan obat. Ya. Adapun orang tidak beriman, di telinga mereka ada sumbatan, ya. Sehingga apa? Tuli, ya, dan buta. Kemudian terakhir, ya, beliau katakan, wal maksud annal iman sababun jalibun likulli khairin. Maksud di sini bahwa iman itu jadi sebab diraihnya semua kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhu al-iman. Semua kebaikan dunia akhirat sebabnya adalah al-iman. Nah, berarti kita harus pertajam iman, ya. Pertajam iman di sini. Ya. Allah berfirman apa? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah, ya, wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada musibah yang menimpa di dunia kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, maka apa? Akan diberi hidayah hatinya. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasababuhu adamul iman. Semua keburukan dunia akhirat penyebabnya karena tidak adanya keimanan. Maka kita pelajari tauhid dengan benar. Allah berfirman surat Al-Araf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fakhatnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri beriman, bertakwa pada Allah, kami buka barokah dari langit dan bumi. Tapi mereka telah mendustakan Allah sehingga diadab atas perbuatan mereka. Ya. Gerhana bulan terjadi beberapa waktu lalu. Bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menakut-nakuti. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah berfirman, tidaklah kami mengirim tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk menakut-nakuti. Nabi bersabda, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifullah bihima ibadahu. Matahari dan bulan merupakan dua tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Bukan karena kematian dan kelahiran seorang. Tapi Allah menakut-nakuti, ya, hambanya dengan apa? Gerhana tersebut. Makanya Al-Imam Nawawi mengatakan hati-hati setelah adanya gerhana biasanya banyak musibah-musibah besar. Dan benar setelah itu. Dan selalu begitu. Ya. Kenapa? Ya, karena dosa. Karena dosa. Fakullan akhadna bidambih. Faminhum man arsalna alaiha siba. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Wa minhum man khasabna bihil arda.
wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, masing-masing kami azab dengan sebab apa? Dosa. Ada yang kami turunkan hujan batu dari langit. Ternyata ada tuh di Cikarang hujan apa? Es batu, betul terjadi. Dimatikan dengan suara yang kencang. Dengan angin, ada tuh katanya kita jauh dari apa? Dari lapangan, ya sehingga tidak mungkin ada angin. Terjadi tuh di Tambun, banyak hancur. Ya. Ditenggelamkan bumi dengan gempa. Sekarang ada gempa nih. Wa auraqna, kami tenggelamkan air, banjir bandang di mana-mana. Allah tidak zalim, tapi manusia yang zalim kepada dirinya dengan sebab dosa. Fakaifa yahunu 'alal 'abdi an yartaqiba syai'an yukhrijuhu 'an dairatul iman. Bagaimana seorang hamba ya meremehkan dirinya, tercebur ke dalam perbuatan dosa yang mengeluarkan dia dari zona iman. Wa yahulu bainahu wa bainah, sehingga menghalangi dosa yang dia lakukan antara dia dengan keimanan tadi. Walakin la yakhruju min dairati umumil muslimin. Tapi dia tidak keluar dari zona keumuman kaum muslimin. Ya. Fa in istamarru 'ala dunub wa asarru 'alaiha khifa 'alaihi an yaraina 'ala qalbihi, ya, fa yukhrijahu 'anil islam bil kulliyah. Tapi kalau terus menerus dalam dosa, ya, tidak berhenti, dikhawatirkan ya dalam hatinya apa? Kalla bal rona ala qulubihim, ya, kalla bal rona ala qulubihim, ya. Maka yaksibun surah Al-Mutaffifin. Bahkan kemudian hatinya tertutup oleh dosa-dosa tersebut, ya, karena dosa itu akan apa? Akan menutup yang namanya hati. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun rina ala qalbi, ya, an yarina ala qalbi atau yarina ala qalbi, ya, ketutup hatinya para jemaah ini, ya. Dan di dalam hadis Nabi bersabda, innal abda, ya, idza atnaba dzamban kanat nuqtatun sauda fi qalbi fa in taba minha suqila qalbu wa in zadat fadzalika qaulullah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akhirnya Tirmidzi dan yang lainnya, dan juga Nasa'i. Hamba ketika dia berbuat dosa ada noda hitam di atasnya, di hatinya. Kalau dia biarkan terus, ya, kalau tobat hatinya bersih lagi. Tapi kalau bertambah lagi, itulah maksud dari firman Allah, kalla bal rana ala qulubihim. Seperti di sini kata Ibnu Qayyim, khawatir hatinya itu tertutup oleh dosa, ya. Kemudian apa? Fayukhrijahu 'anil Islam bil kulliyah. Yang bisa menyebabkan khawatir jadi sebab mengeluarkan dari zona Islam secara keseluruhan. Wa min hahuna ishtadda khaufus salaf, ya, dari sinilah para salafus soleh sangat amat ketakutan. Kama qala ba'duhum antum takhafuna ad-dunub wa ana akhaful kufr, ya, kalian takut pada dosa sementara aku takut kepada kekufuran, ya. Ya, padahal takut dosa itu adalah hal yang apa? Ya, yang harus, ya. Dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syabbin wa huwa fil maut. Faqala kaifa tajiduka? Qala wallah ya Rasulullah inni akhafu dunubi, ya. Inni akhafu dunubi, inni arjullah wa akhafu dunubi. Faqala la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju
wa amina mimma yakhafu, akhrajah Tirmidzi dari Anas bin Malik. Ya. Nabi mendatangi seorang pemuda yang mau meninggal. Lalu Nabi bertanya, bagaimana engkau mendapatkan dirimu? Beliau mengatakan anak muda itu, wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inni arjullah wa inni akhafu dunubi. Aku mengharap kepada Allah dan aku takut kepada dosa-dosaku. Apa kata Nabi? Ya, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah mimma yarju wa amina mimma yakhaf. Tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba, yaitu apa? Khauf dan roja, takut dengan dosa dan mengharap rahmat Allah. Kecuali apa? Allah akan memberikan apa yang diharapkan dan akan mengamankan dari apa yang dia takuti. Nah, ini harus dia takut dengan apa? Dengan kufur. Nabi Ibrahim takut dengan apa? Dengan kesyirikan. Apa doanya? Di bab al-khawfu minasyirki dalam kitab Tauhid. Wajanubni wabaniya anak budal asnam. Ibrahim At-Taimi ya, seorang tabi'in mengatakan, kalau Nabi Ibrahim saja takut jatuh kepada kesyirikan, apalagi kita. Ya. Itu para jamaah. Jangan takut, ada khauf, jangan terlalu pede kita. Ya. Jangan terlalu pede. Pede dengan sholatnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan amal sholat yang lain, dengan hajinya, dengan umrohnya, dengan berbakti pada jangan. Kalau yang semangat berbuat baik tidak pede, apalagi yang tidak semangat berbuat baik, apalagi yang semangat berbuat dosa. Aisyah bertanya kepada Rasul, mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat a'innahum alladina yashrabuna al-khamra wa yasrikun qala la ya bint siddiq walakinnahum alladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun alla tuqbala minhum ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Akhrajahu At-Tirmidzi. Aku bertanya kepada Rasul tentang firman Allah, yaitu apa? Walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilat. Orang-orang yang nanti amal perbuatannya didatangkan dan dihadapkan kepada diri mereka, hati mereka takut. Apa kata Aisyah? Apakah ya Rasulullah yang dimaksud yang takut ini adalah orang-orang yang minum minuman keras dan orang-orang yang mencuri? Dan pantas pertanyaan itu. Kenapa? Karena banyak dosa, harus takut. Apa kata Nabi? Bukan wahai binti Siddiq. Tapi yang dimaksud ada ayat itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sholat, orang-orang yang bersedekah. Ya, tapi mereka takut tidak diterima. Ya. Padahal mereka apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Padahal mereka itu bersegera dalam kebaikan dan mereka berlomba-lomba dengan kebaikan, tapi takut. Ini para jemaah, dan betapa nikmatnya jika Allah memberikan karunia, rasa takut kepada adabnya, rasa takut kepada apa? Kepada tidak diterimanya amal ini. Dan Allah berikan apa? Tanda-tanda rasa takut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim ya tanda-tanda kebesaran kami kecuali untuk nakut-nakuti. Masa ada gerhana bulan, blood moon katanya, selfie. Ada tidak? Saya tanya mantu. Ada tidak, Bang? Jemaah? Ada. Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah yukhawifullahu bihima ibadahu. Bahwa matahari dan bulan adalah merupakan dari dua tanda-tanda kebesaran Allah, di mana Allah Ta'ala menakut-nakuti hambanya dengan keduanya, dengan gerhana, ya, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Bukan gerhana terjadi karena kematian atau kehidupan seorang. Fa idza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbiru.
tasaddaqu, wasallu tasaddaqu. Kalau kamu lihat, maka segera berdoa, bertakbir, sholat, sedekah. Ini para jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita. Ya, karena kita tidak tahu musibah-musibah demi musibah, bencana demi bencana, berapa banyak yang sudah harus nyawa hilang. Dan seakan-akan nyawa hilang begitu saja itu tanpa ada bekas, tanpa asar, tanpa ada pengaruh pada kita. Seakan-akan selesai kehidupan. Padahal itu merupakan awal dari kehidupan yang abadi. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dan semoga kita jadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dan mohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin. Banyaklah rasa takut dan rasa harap kepada Allah agar kita diberikan aman dari apa yang kita takutkan dan diberikan apa yang kita harapkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal masjid. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan yang pertama, kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Salman di Tangerang. Izin bertanya Ustadz, apa hikmah dari penciptaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan perbuatan dosa dan maksiat, akan tetapi tidak ridho orang yang melakukan perbuatan tersebut? Dan bagaimana kita efektif agar sabar untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Pertama, harus ada keyakinan dalam hati kita bahwa apapun yang diperintah dan dilarang oleh Allah pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kalau kita bertanya hikmah, tentu boleh. Tapi kalau bertanya kenapa Allah, maka fa'alul lima yurid. Jawabannya Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah lakukan, tapi mereka ditanya apa yang mereka perbuat. Nah, kemudian yang ketiga, kita dengarkan hadis Nabi, walladzi nafsi biyadih, lau lam tutnibu, ya, la dhahaballahu bikum, wa la ja'a biqaumin yutnibun, fayastaghfirunallah, fayaghfiru lahum. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, ya, maka Allah akan mengganti kalian dan mendatangkan dengan kaum yang berbuat dosa, lalu mereka yang berbuat dosa minta ampun pada Allah, Allah kemudian memberikan ampunan. Nah, jadi hikmahnya di sini, ya, Allah punya nama Al-Ghafur, punya nama Al-Ghaffar, ya. Nah, maka kita minta ampun kepada Allah, ya. Itu hikmahnya. Maha pengampunnya Allah diberikan kepada kita yang mau minta ampun kepada Allah. Bahkan yang tidak minta ampun pun diberikan ampunan. Bisa. Ya. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kafarallahu min khotoyahum. Muslim. Tidak menimpa seorang muslim, ya, dari dosa, dari apa? Dari kesedihan, kegundahan, bencana, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kakinya, kecuali akan menghapus dosa-dosa mereka. Nah ini, ya, itu banyak hikmah. Kenapa Allah menciptakan dosa? Kemudian tadi apa? Menciptakan dosa, kemudian apa tadi?
Hah? Oh, Allah tidak ridho, ya, ya, itu hikmahnya. Nah, kenapa Allah tidak ridho di sini? Ya, ini namanya takdir atau kehendak. Ulama membagi al-iradah ada dua, al-iradah asyariyah dan al-iradah al-kauniyah. Iradah syar'iyah mengandung ridho dan mengandung ridhonya Allah dan mengandung rahmatnya Allah. Ya. Adapun iradah kauniyah tidak. Seperti orang mengatakan Masya Allahu kana walam yakun walam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Saya selalu bertanya, saya akan coba tanya sama antum ini. Jawab benar apa tidak. Semua yang terjadi di alam ini atas kehendak Allah. Betul? Benar. Yang kedua, orang yang sholat, puasa, haji atas kehendak Allah. Benar? Orang yang membunuh, berzina, mencuri atas kehendak Allah. Benar? Mencuri, berzina, Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina. Nah, itu namanya kehendak apa namanya? Kehendak kauniyah. Secara syar'iyah tidak. Ya. Demikian. Kemudian berikan contoh, ulama berikan contoh. Allah berkehendak kepada kita beriman. Iya. Kepada Abu Jahal berkehendak beriman. Iya. Abu Lahab, iya. Abu Thalib, iya. Mereka beriman tidak? Tidak beriman. Pertanyaannya, apakah kehendak Allah kalah dengan kehendak mereka? Nah, kalau mantan kalah, parah. Tidak. Ya, itu kehendak terjadi kehendak kauni, syar'i tidak. Ya, karena Allah tidak ridho, karena Allah tahu kepada hati-hati mereka. Makanya apa? Ditugaskan berkali-kali. Ya. Wa may yahdillah fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Itu. Nah ini. Maka di situ ada kehendak apa? Dua kehendak, kauniyah dan syar'iyah. Ya. Adapun kehendak syar'iyah mengandung ridho dan cintanya Allah. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabil. Jangan dekati zina, curi, ya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Orang curi, laki perempuan potong kedua tangannya. Berarti Allah tidak rela, tidak ridho secara syar'i. Pasti ada hikmahnya. Apa? Berlomba-lombanya kebaikan. Kenapa Allah ciptakan setan, ciptakan iblis, supaya kita berlomba-lomba untuk beriman dan beramal soleh. Dengan demikian kita diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Ini itu hikmahnya. Ya. Demikian Allahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga yang bertanya. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ali di Bekasi. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah ada perbedaan surganya orang muslim, mukmin dan juga muhsin? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya. Ya, tentu saja kebaikan, ya, kebaikan akhirat yang akan diterima itu kembali, ya, kepada apa? Kepada derajat kita dalam beramal dan beriman. Seperti ketika Nabi menyampaikan, ya, yuqalu li sahibil Quran iqra'u wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Akhraj Abu Dawud, ya, ya Abdullah bin Amr. Dikatakan kepada sahabat Quran,
Ya, baca dan tingkatkan. Baca dengan tartil. Sebagaimana kamu baca tartil di dunia, sesungguhnya kedudukanmu nanti ya di akhirat sesuai dengan ayat akhir yang kamu baca. Nah, jadi ini kebaikan akan menentukan. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa membaca satu huruf dari Quran, dari Alkitab, ya, dapat satu kebaikan, jadi dilipat gandakan 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Tadi juga surat Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmah darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dari kalian dan orang yang lebih ilmu dengan berapa derajat. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Tentu saja akan berbeda, ya. Oleh karena itu orang muslim tadi, muslim, mukmin atau Islam, iman dan ihsan, meskipun muslim tetap ada iman di situ. Imannya apa? Mutlakul iman yang sangat kecil. Makanya Nabi bersabda, astagfirullahaladzim. Saya khruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang masih ada iman meskipun seberat biji dzarrah. Ya, hanya dengan dosa-dosanya, dengan keadilan Allah masuk neraka dan tidak kekal, ya, tidak kekal. Dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala akan dikeluarkan dari neraka. Dan yang terakhir, masuk surga, keluar dari neraka, diberi apa? Diberi surga, silakan masuk, sudah penuh ya Allah. Ya. Diberi apa? Laka mislu sampai 5 kali. Kamu mau tidak diberikan apa? Tempat seperti kerajaan yang pernah dimiliki manusia di dunia. Iya ya Allah. Laka misluhu sampai 5, wa fi riwayah sampai 10 kalinya. Itu yang terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka. Ya. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Faqila wa man ya'ba. Wa qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan? Yang taat padaku masuk surga. Yang enggan, yang tidak taat bermaksiat, berarti enggan tidak mau masuk surga. Tapi kalau maksiatnya di sini bukan syirik, ya, bukan kufur, tapi maksiat dosa. Akidah Ahlussunnah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang mati dalam keadaan syirik, tapi mengampuni dosa selain itu atau di bawah itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, kalau Allah berkehendak surga langsung dengan rahmatnya. Kalau Allah berkehendak neraka dulu. Dengan apa? Dengan keadilannya dan tidak kekal. Ya. Nah, dengan demikian apa? Antara muslim, mukmin sama muhsin, tentu saja derajat berbeda di dunia pun juga akan mempengaruhi derajat nanti di akhirat di surganya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang sudah mencapai tahapan ihsan tidak pernah berbuat maksiat atau dosa? Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pertanyaan yang baik. Saya jawab dengan perkataan Ibnu Qayyim, ya. Apa kata beliau? Wa min uqubatiha annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan. Di antara sanksi bagi orang yang suka berbuat maksiat, Allah mengeluarkan hamba tersebut dari zona ihsan. Ya. Wa tamna'uhu thawabal muhsinin, dan perbuatan dosa tadi menghalangi dia dari pahala-pahala orang muhsin. Banyak di Quran, ya. Muhsinin itu bagi apa saja, buka di Quran nanti, ya. Nah, di sini kata beliau,
fa innal ihsana idza basharal qalba mana'ahu minal ma'asi. Ihsan itu sesungguhnya ihsan, jika dia bersama dengan hati seorang, akan menghalangi dia dari maksiat. Kenapa? Al-ihsan anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau sudah seakan-akan melihat Allah, seperti misalkan orang kerja, ada bosnya. Ya tidak, ada bos, lihat dari bos. Coba antum di depan pimpinan, antum duduk, kakinya di atas meja, ada apa-apa datang ke sini, ya, sambil minum gitu. Nggak berani, langsung turun, langsung kalau perlu pura-pura kerja, betul? Dia tidak ada, tapi ada CCTV. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya. Ini namanya kiasul aula. Bagaimana dengan Allah? Kalau sama pimpinan begitu, bagaimana dengan Allah? Kalau sama pimpinan takut, ketika melihat pimpinan, merasa ada CCTV-nya, sehingga tahu pimpinan dari HP-nya sudah tahu sekarang dari rumah kerjanya seperti apa, WFH-nya. Bagaimana dengan Allah? Ketika orang itu merasa melihat Allah, ya, atau kalau tidak sampai tingkatan itu apa? Fa innahu yarak, Allah melihatmu. Nah, kalau sudah seperti itu, ya pasti terhalang dari dosa para jemaah. Ya. Nah, ketika berbuat dosa, ya sudah keluar dari ihsan dia. Sudah tidak merasa dia melihat Allah dan tidak merasa Allah melihat dia. Makanya orang berbuat dosa itu dikatakan apa? Dikatakan jahil, ya, dikatakan bodoh, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran, innamat taubatu 'ala Allah lilladina ya'maluna su' bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim, ya. Sesungguhnya tobat bagi orang-orang yang berbuat dosa bijahalatin, dengan kebodohan. Maksudnya apa ini dengan kebodohan? Ya, para ulama salaf, diantaranya Mujahid, ya, kemudian juga Qatadah, Abul Aliyah. Apa kata Mujahid? Kullu man asallah khoto'an au amdan fahuwa jahilun hatta yanzi'a anid dambi. Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah karena kesalahan atau sengaja, maka dialah bodoh, ya. Jangan dibuang diganti bintang bodoh. Seharusnya tidak terima itu yang punya bahasa Indonesia. Jadi apa? Bot bintang H. Bodoh. Bodoh itu bahasa Indonesia para jemaah. Jahil. Kata Mujahid, hatta yanzi'a anid dambi. Sampai dia mencopot, melepaskan dari dosa itu. Begitu juga dengan perkataan Qatadah dari Abdul Aliyah, ya, bahwa para sahabat Rasul, mereka mengatakan kullu dzambin asabahu abdun fahuwa bijahalah. Semua dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka itu karena kebodoh, ya. Kebodohan, dan disebut dengan bodoh, ya. Gitu. Nah, jadi apa? Orang yang berbuat ihsan, insya Allah lepas dari dosa. Dan ketika dia berbuat dosa tidak dalam keadaan ihsan, masih mukmin iya, ya. Tapi kalau sudah dosa-dosa seperti berzina, mencuri, sebagai hadis, ya, dikatakan apa? Tidak mukmin, keluar dari khurujud min datul iman, ya. Dan maksudnya ke daratul Islam. Tapi kalau terus menerus tidak demikian, ya. Dan ciri-ciri ahli surga, alladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah wastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang berbuat keji atau dolim kepada diri mereka, mereka langsung ingat Allah dan mohon ampun pada Allah. Tidak ada memberikan ampun kecuali Allah. Tidak terus-menerus dalam dosanya. Dan dia sadar, dia tahu. Itu adalah ayat sebelumnya merupakan apa? Ciri-ciri ahli surga, ya. Tidak berbuat dosa tadi. Artinya apa?
tidak terus-menerus. Dan surat Al-A'raf ayat 201 Allah berfirman apa? Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadakkaru idahum mubasirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa jika dibisiki oleh bisikan jahat oleh syaitan langsung sadar sebelum berbuat, diberi kesadaran oleh Allah. Siapa? Orang bertakwa. Orang bertakwa pasti orang beriman. Takwa itu apa? Menjaga, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu takwa. Ya, ini para jemaah. Nah, makanya di sini diberikan kepada orang beriman fadilah-fadilah tersebut. Demikian Allahu a'lam bishawab. Jadi jawabannya apa? Ketika orang itu berbuat ihsan, bebas dari maksiat. Tapi kalau masih berbuat maksiat berarti keluar dari ihsan. Ya. Nah, kita di masjid di sini saat ini mudah-mudahan masuk kategori dairatul ihsan, di tempatnya, di waktunya, di suasananya. Apakah mungkin keluar dari dairatul ihsan? Ya mungkin saja. Sholat tidak ikhlas, nuntut ilmu tidak ikhlas, ya bisa para jemaah. Sementara ketidakikhlasan maksiat yang besar. Oleh karena itu kita jangan terlalu pede dengan apa yang kita lakukan. Ya, kita bainal khaufur roja, minta pertolongan kepada Allah Taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, ini pentingnya. Ya. Nah, tapi ujung-ujungnya memang apa? Hati itu berada di antara dua jemarinya Allah, hanya ampunan dan rahmat Allah. Ya, kata Nabi apa? Inna quluba Bani Adam baina isbi'ai min asabi'ir rahman kaqalbin wahid yusarrifu haitsu yasha. Wa qala Rasulullah sallam ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jemarinya Allah seperti satu hati. Kapan Allah memalingkan? Dan Rasul sering membaca apa? Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana la ta'atik. Pagi beriman, sore kufur. Sekarang sudah seperti di hadapan kita surga. Pulang ke rumah sudah beda lagi. Ya, pagi ikhlas, sore ria. Sekarang baik, nanti enggak. Begitu terus. Maka apa? Itulah kalau kita tangkap, ya. Kalau itu kita tangkap, mudah-mudahan ya pertarungan yang seperti itu, mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dzaka sharihul iman, ya. Sebagaimana dalam hadis, ja'a nasu min ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasa'alu inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi qala wa qad wajadtumu qalu na'am qala dzaka sharihul iman. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Telah datang beberapa sahabat Nabi SAW dan bertanya kepada beliau, sesungguhnya kami mendapatkan dalam diri kami ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih, di mana di antara kami menganggap perkara yang sangat besar untuk kami bicarakan, gawat, genting, ya. Dan ini kan ini umum apa saja, ya, dengan perkara besar untuk dibicarakan. Diberikan contoh seperti apa? Ketika datang bertanya man khalaqaka apa hatta man khalaqallah. Siapa ciptakan ini? Siapa ciptakan ini? Siapa menciptakan Allah? Itu dicontohkan perkara besar. Tapi juga perkara besar di sini apa? Perang antara ikhlas dan ria. Betul. Ada tidak peperangan dalam hati kita? Itu. Kalau tidak ada, perlu tanda tanya. Kalau ada, tinggal pertanyaan berikutnya, dikelola atau tidak? Dikelolanya seperti apa? Berdendang di atas ria atau berlindung? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sebagaimana Nabi sampai pada apa? Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namal. Walladhi nafsi biyadih, ya, la syirku akhfa min dabibin namal. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu daba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul
Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya syirik itu lebih ringan bagi kalian dibandingkan dengan langkah semut. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, syirik bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Maukah aku tunjukkan kepadamu, jika kamu mau melakukannya akan sirna, akan hilang sedikit atau banyaknya dari kesyirikan itu. Baca, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Baca itu. Nah, itu adalah obatnya, resep solusinya. Antisipasinya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu pun juga ada jaminan bebas dari dosa. Jadi perang, ketika perang seperti itu Nabi bertanya, ya, wa qad wajadtumuh, kalian dapatkan itu dalam hati kalian? Mereka jawab, qalu na'am, iya ya Rasul. Qala dzaka sharihul iman, itulah ya keimanan yang jelas. Ya. Adakah perang dalam hati ketika mau berbuat dosa? Adakah perang dalam hati ketika mau berbuat baik? Ditarik-tarik, ya. Fa'alhama wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah bersumpah demi nafsu dan yang meluruskan. Allah mengilhamkan perbuatan fujur dosa dan perbuatan baik takwa. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, sungguh rugi orang yang mengotori nafsunya. Ada dua malaikat dan jin, ma minkum min ahadin illa waqad wukila qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaika. Faqalu ya Rasul wala faqalu ya Rasulullah iyyaka ya Rasulullah faqala wa iyaya illa annallaha ani alaih fala ya'muruni illa bi khair. Akhrajahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Masing-masing kalian itu diberi korin, teman dekat, jin dan malaikat. Jin yang narik kepada fujur, malaikat narik kepada yang baik. Ada peperangan di situ. Termasuk engkau ya Rasul, iya, tapi Allah nolong aku sehingga korin jinku tidak nyuruh kecuali yang baik-baik. Nah, ini para jemaah. Berarti apa? Ketika mau berbuat baik, di situ jinnya narik, jangan. Ngapain untuk sholat? Ngapain untuk sholat berjamaah? Untuk apa bersedekah? Untuk apa ngaji? Untuk apa? Tak ada sama jinnya. Malaikat dorong. Nah, tinggal ulama menjelaskan seperti apa kondisi iman di saat tersebut para jamaah. Ya. Nah, kalau perang dan kita tanggepin, kita serius menyikapi, bahkan sampai beristighfar, ya, bahkan antisipasi ada tindakan preventif, ada tindakan kuratif. Maka kata Nabi apa? Zakah sorihul iman. Itulah keimanan yang sorih, yang nyata, yang pasti. Paham para jemaah? Sehingga jangan biarkan ria, kemudian dibiarkan. Dosa dibiarkan, tidak serius. Silakan diskusikan dengan jiwa kita. Nah, itu. Lanjutkan. Ya. Melanjutkan dengan apa? Tentu saja minta pertolongan Allah. Maka itu menggunakan apa? Sorihul iman. Ya, sorihul iman. Sehingga ketika seorang berbuat jelek, ya, apa? Tidak jadi, ya. Maka itu apa? Itu apa namanya? Ketika berbuat jelek tidak jadi, ya, maka Allah akan memberikan kebaikan, ya, kebaikan. Sebagaimana Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman, ya, bahwa barang siapa man hamma bihasanatin walam yakmalha kataballahu hasanah kamilah. Yang di akhirnya wa man hamma bisayyi'atin falam yakmalha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa hamma ingin berbuat dosa lalu tidak melakukan, kenapa? Karena bertarung di hatinya, ya, dan dianggap besar di hatinya.
apapun dosa, apalagi dosa syirik, dosa riya, dosa apa saja, diseriusin. Akhirnya apa? Ketika serius menghadapi gejolak hati, itu dikatakan apa? Daka sorihul iman. Apalagi ditindaklanjuti, minta ampun pada Allah, mohon perlindungan. Akhirnya nggak jadi berbuat dosa. Apa yang terjadi? Katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Dicatat di sisi Allah sebagai pahala yang sempurna, padahal mau berbuat zina, misal, naudzubillah. Mau mencuri, misal, naudzubillah. Ya, goda istrinya orang, misal, naudzubillah. Ngelirik bojone wong, ya, misal, nggak jadi, naudzubillah, misal. Ya, nah hatinya di sini terjaga. Dicatat pahala yang sempurna. Mau tidak sholat jamaah, misalkan, tidak mau ngaji, misalkan, dicatat pahala sempurna, tidak jadi berbuat keburukan. Ya, apalagi kalau tidak mau berbuat kebaikan, pahala sempurna juga. Demikian mudah-mudahan ya, ini pembahasan semacam ini ya tentu akan menggugah kita semua, saya dan antum semua. Menggugah, benar-benar menggugah. Ya, karena apa yang kita pelajari semua ujung-ujungnya apa? Bertabrakan antara baik dan buruk, antara ikhlas dan riya, antara syirik dan tauhid, antara sunnah dan bid'ah. Pertarungan itu ketika bergejolak dalam hati kita dan kita respon, ya, kemudian input datang, diproses oleh CPU-nya, ada output, istighfar pada Allah Ta'ala, mohon ampun, jika dapat baik alhamdulillah, jika tidak fala yalumanna illa nafsah, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafiqum iyyaha wa man wajada khaira falyahmadillah wa man wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, itulah amalmu, aku hitung untuk kalian, aku balas untuk kalian. Kita perang di sini. Dapat baik, alhamdulillah, memuji Allah. Barang siapa tidak begitu, jangan mencela, kecuali celalah dirinya. Kenapa saya kok riya? Kenapa saya kok ujub? Kenapa saya kok sombong, kok kiber? Kenapa? Ini namanya respon, dikelola, ya, ada input, radarnya sensitif, ya, itu sensornya sensitif, karena memang memorinya banyak gitu ya, sehingga loadingnya cepat. Outputnya apa? Istighfar, terima kasih, apa, memuji Allah, ya, dan ini harus ada. Nah, oleh karena itu apa? Ternyata untuk bisa begitu berat. Hati berada di antara dua jemarinya Allah, hanya ampunan dan rahmat Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Banyak baca itu. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri, ya Allah. Antara syirik, ya, dan tauhid, antara ikhlas dan riya, antara sombong dan tawadu, antara ujub dan semuanya. Apa? Kalau engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, ya Allah, kami termasuk orang yang merugi. Syukron wa jazakumullah khairan atas perhatian dan kebersamaan ikhwan dan akhwat di masjid dan ikhwan studio, kaum muslimin dimanapun anda berada. Minta pada Allah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, semoga jawaban tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga yang menyimak. Kaum muslimin dan kaum muslimat berhati roja dimanapun anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita pada Ahad pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan menjadi motivasi kita untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin dan kaum muslimat berhati roja dimanapun anda berada, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Raja Bogor 100.1 FM.
Radio Roja Majalengka 93.1 FM.